Halo teman-teman mahasiswa Teknik Elektro dan Optimasi Sistem Ketenaga Listrikan. Perkenalkan, nama saya Leni Apriani, NIM 230204601035 dari program D4 Teknik Elektro kelas 03. Nah, hari ini saya akan jelaskan secara lengkap dan mudah dipahami tentang cara menentukan generator mana yang bekerja paling besar saat operasi paralel, serta apa saja sih yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum melakukan optimasi beban. Nah, penjelasan ini saya susun khusus untuk mata kuliah kita agar bisa langsung diperhatikan di lab atau dalam presentasi kelompok. Nah, mari kita mulai dengan analogi sederhana supaya konsepnya langsung nempel di otak. Bayangkan ada 4 sopir truk besar yang sama-sama kuat mengangkut 10 ton barang, tapi tiba-tiba ada 22 ton barang yang harus diangkut bersamaan. Nah, truk A akhirnya mengangkat 9,2 ton atau 92% dari kemampuannya. Truk B angkat 7,5 ton atau 75%. Truk C hanya 5,3 ton atau 52%. Dan truk D sama sekali. Mana yang paling capek dan berisiko rusak mesinnya? Jelas truk A, bukan karena angkat beban paling berat secara absolut, tapi karena paling dekat dengan batas maksimum kemampuannya. Nah, generator yang beroperasi paralel persis sama seperti 4 truk ini. Mereka berbagi beban listrik total, tapi yang paling berat adalah yang memikul persentase beban tertinggi relatif terhadap rating maksimumnya. Nah, secara teknis, generator dikatakan bekerja paling besar ketika persentase beban atau persen load-nya paling tinggi. Dihitung dengan rumus sederhana, persen load sama dengan daya aktual dan bagi daya rating dikali 100%. Nah, daya aktual ini terdiri dari daya aktif dalam kilowatt atau megawatt yang seperti bensin untuk menggerakkan motor industri, dan daya reaktif dalam kVAR atau MVAR yang seperti oli untuk mendukung magnet pada lampu atau trafo. Nah, daya semu total dalam kVAR tercetak di nameplate genset. Kenapa sih generator ini disebut berbahaya jika satu genset overload? Nah, suhu winding bisa naik di atas 105 derajat Celcius sehingga akan mengakibatkan isolasi meleleh. Biring aus 3 kali lebih cepat, konsumsi beban bakar boros 20-30%, dan risiko trip mendadak, menyebabkan blackout. Nah, bayangkan di rumah sakit saat operasi darurat, satu genset overload itu bisa berakibat fatal. Nah, sebelum melakukan optimasi apapun, ada tujuh data wajib yang harus diukur terlebih dahulu. Data statis dari nameplate hanya perlu dicatat sekali, seperti P-rate 1250 kV atau 1000 kW. Pada faktor daya 0,8, tegangan 400 volt atau 20 kV. Setelah step up, RPM 1500 atau 1800, efisiensi 92% pada full load. Nah, yang paling krusial adalah data dinamis dari panel kontrol yang harus dicetak setiap shift. Meter kW untuk daya aktif aktual, meter kilovolt untuk daya reaktif, arus ampere total, persen load digital yang sudah otomatis terhitung, frekuensi sekitar 50 Hz, tegangan 399 sampai 400 volt, dan suhu winding di bawah 90 derajat Celcius. Nah, cara praktisnya itu sangat mudah. Buka pintu panel kontrol setiap genset, foto 4 meter utama menggunakan ponsel, catat di Excel, lalu bandingkan persen load mana yang terbesar. Jika metode digital error, hitung manual seperti menggunakan rumus persen load sama dengan KW aktual dibagi KW rate dikali 100%. Contohnya genset 1000 kW yang sedang suplai 825 kW, berarti 82,5% load. Langsung ketahuan kan mana yang paling besar? Lalu bagaimana sih generator bisa bersikap sombong dan ambil beban berbeda-beda secara otomatis? Ada 2 pengatur utama, yaitu
Governor untuk daya aktif atau AVR untuk daya reaktif. Nah, governor bertindak seperti supir untuk mengatur gas bensin agar frekuensi tetap 50 Hz. Nah, saat frekuensi turun 0,2 Hz, governor tambah full input dan genset dengan pengaturan drop lebih kecil. Misalnya 3%, akan ambil beban lebih banyak sekitar 67% dan beban tambahan dibanding yang drop 5% hanya 40% AVR. Mengatur eksitasi seperti pengatur lampu atau untuk jaga voltage 400 volt. Excitation lebih kuat berarti ambil kilowatt lebih banyak sehingga voltage naik. Pengaturan drop ini seperti kepribadian genset yang agresif, ambil beban lebih banyak secara alami. Nah, untuk kasus nyatanya itu ada di rumah sakit. Misal yang butuh 3 MW saat listrik PLN padam. 3 genset backup menyala. Genset A PLTD 3000 kW, suplai 2750 kW atau 91,7% load. Sudah masuk zona bahaya. Genset B PLTD 2000 kW, 1800 kW atau 90%. Genset C PLTG 1000 kW, hanya 450 kW atau 45%. Nah, operator langsung bertindak matikan AC non-essential, kurangi 200 kW. Nyalakan genset D PLTA murah, tambah 800 kW. Lalu adjust drop genset A dan B agar kurang agresif. Hasilnya A turun ke 2100 kW, yang artinya 70%, B 1500 kW yang artinya 75%, C 800 kW yang artinya 80%, D 800 kW atau 80%. Semua aman di bawah 85% dan hemat 3,2 juta per jam bahan bakar. Ini contoh nyata mengapa monitor pulse load harus dilakukan setiap shift. Terakhir, berikut SOP lengkap operator yang bisa diprint dan dilaminasi. Checklist hazard jika persen load. Nah, kesimpulannya atau cara untuk mengetahui generator paling besar yaitu melihat persen loadnya. Foto 7 meter untuk data lengkap dan optimasi ekonomik di spek hemat jutaan per hari. Begitulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.